Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainatul Mawaddah, NIM 50 dari Prodi PAUD B, IAIN Kudus semester 6. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi setting kelas indoor di RA Darul Muqomah tempat saya berobservasi. Nah, yang pertama ada prinsip umum setting kelas indoor RA Darul Muqomah tersebut, diantaranya ada arah ruangan. Nah, arah ruangan ini menyatakan sebuah kelas TK itu sedikitnya akan mempengaruhi kondisi dan performance kelas tersebut. Nah, ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, di dalam kondisi yang sama ditunjukkan di RA Darul Muqomah itu sendiri, bahwa ruang kelasnya itu menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara. Jadi di samping RA tersebut itu arah ruangannya bertemakan sawah, membuat cahaya yang masuk ke ruangan tersebut serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas dengan lega dan bebas. Nah, kemudian yang kedua itu ada ukuran ruangan. Nah, Melanie Horentina Melanie ini menyatakan banyak lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 150 cm per anak sebagai ukuran luas minimum. Nah, kemudian ukuran 105 itu per anak dianggap cukup untuk anak usia 2-3 tahun. Sementara pakar lain itu ada yang menganggap ukuran 105 cm persegi digunakan di TK itu selama ruangan tersebut terpisah dari bak cuci tangan, loker, dan termasuk lemari kabinet tersebut. Nah, kondisi yang sama ditunjukkan di RA Darul Muqomah tersebut itu ukuran ruangan kelasnya sudah bisa dikatakan ideal menurut sebagian pakar, yaitu berukuran kisaran 105 cm persegi untuk anak usia 4-6 tahun di situ. Kemudian yang ketiga ada atap dan langit-langit. Nah, ketinggian atap yang dianjurkan itu adalah 3 meter sampai 3,3 meter. Nah, tinggi langit-langitnya dengan ukuran 2,1 meter. Terlalu rendah. Kecuali jika ruangan tersebut itu hanya untuk anak. Nah, langit-langit yang rendah itu akan memberi kesan para pelajar tampak besar secara berlebihan, karena posisinya itu terlalu dekat dengan atap. Nah, ilusi semacam itu membuat anak merasa didominasi oleh orang dewasa dan dapat menyebabkan lebih banyak perilaku agresi yang dilakukan oleh anak. Nah, jadi kondisi yang sama ditujukan di RA Darul Muqomah. Itu langit-langit kelasnya memiliki ketinggian yang ideal, yaitu 3,2 meter dengan tinggi langit-langit 2 meter terlalu rendah. Nah, hal itu membuat para pengajar tidak tampak besar dan raksasa sehingga anak itu nyaman saat pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada penataan dinding. Yang keempat ada penataan dinding. Nah, Dewi Sartika ini menyatakan dalam pemilihan warna dinding itu intensitas cahaya suatu kriteria yang sangat penting dan harus diperhatikan. Nah, dalam kondisi yang sama itu ditunjukkan di RA Darul Muqomah, penataan dinding sebagian sesuai dengan kriteria ideal untuk anak TK tersebut, yang mana warna yang diberikan itu pada dinding yakni warna hijau melambangkan keseimbangan, ketenangan, kemudian warna kuning melambangkan tertutup, pemikiran, emosional, dan berintelektual bagus. Nah, kemudian yang warna nila itu melambangkan intuitif, berdedikasi, pembersih, dan kemampuan mengingat. Nah, hal tersebut itu membuat anak bisa semakin semangat dan menerima pembelajaran dari guru. Kemudian jenis ruangan setting kelas indoor di RA Darul Muqomah itu terdiri dari ruang kelas. Nah, Natasha Prasetya ini menyatakan penataan ruang kelas yang baik itu rapi, indah, terstruktur, dan terintegrasi dengan tema pembelajaran. Nah, akan lebih memudahkan guru dan anak dalam melakukan pembelajaran.
ruangan kelas yang baik itu akan membuat anak semakin terdorong untuk aktif belajar dan melakukan kegiatan yang dipilih oleh mereka sendiri. Nah, di RA Darul Muqamah itu sendiri ada beberapa ruang kelas untuk A dan B, yang mana A itu terdiri dari satu kelas dengan jumlah anak 21 siswa, dan kelas B ada 3 kelas dengan jumlah siswa masing-masing 20 anak. Nah, tetapi kelemahan dari RA tersebut itu belum dikatakan ideal dalam ruangan kelas tersebut, yang mana karena meja dan kursinya itu bersifat runcing sehingga tidak cocok untuk anak karena berakibat melukai. Kemudian yang kedua itu ada perpustakaan. Perpustakaan ini sarana yang sangat penting di TK. Nah, anak itu dapat membuat belajar mencintai buku, kemudian terbiasa dengan buku dan menggali pengetahuan melalui buku tersebut. Nah, di Indonesia itu banyak TK yang telah memiliki perpustakaan, namun masih ada juga yang memajang buku dan mengunci buku dalam lemari sekolah tanpa memberikan peluang kepada anak untuk membuka dan membaca bukunya itu sendiri. Nah, itu kan lucu ya, karena buku itu yang mana diadakan perpustakaan agar anak itu gemar membaca. Ini kenapa malah disembunyikan gitu loh. Kemudian di RA Darul Muqamah itu sendiri belum memiliki ruangan perpustakaan khusus untuk anak karena terbatasnya ruangan gedung dan biaya prasarananya. Kemudian yang ketiga itu ada ruang tidur. Nah, ruang tidur ini bagi sekolah-sekolah, ruang tidur ini tempat yang sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang sehari-hari itu full day, menyediakan full day. Dan ruangan tidur untuk anak ini diharapkan memiliki 2 pintu, satu pintu mengarah ke ruangan aktivitas dan satu pintu lagi itu mengarah keluar, dan ukuran masing-masing ruangan setidaknya itu berkisaran 150 cm per anak dengan penggunaan maksimum. Nah, pemisah antar tempat tidur ini lebih baik dilakukan dengan partisipasi sehingga memudahkan pengawasan daripada dipisahkan secara permanen dengan menggunakan pintu. Jadi bisa menggunakan penyekat seperti triplek atau apa dan jenisnya. Kemudian di RA Darul Muqamah itu sendiri merupakan sekolah yang tidak berbasis full day school, jadi yang mana tidak mempunyai ruang tidur khusus untuk anak. Tetapi ada dalam satu yayasannya itu yang merupakan TPA, Taman Penitipan Anak. Nah, jadi jika ada orang tua siswa yang ingin full day school atau berhalangan kerja atau apa, kemudian bisa anaknya itu dimasukkan setelah sekolah pagi di RA langsung siangnya ditaruh ke TPA itu, yang mana ada ruang khusus di TPA itu untuk istirahat, untuk belajar dan bermain lagi. Nah, selesainya itu pada pukul 1 siang. Kemudian yang keempat ada yang namanya ruang makan. Nah, pada umumnya ini di TK Indonesia masih menggunakan ruang kelas sebagai ruang makan, walaupun ada pula beberapa TK yang sudah menggunakan ruang makan itu sendiri. Nah, jadi berbeda dengan RA Darul Muqamah ini yang memang belum mempunyai ruang khusus untuk ruang makan akan hal ini. Nah, dan hal itu dikarenakan terbatasnya ruangan dan biaya prasarananya lagi. Kemudian jadi jika ada kegiatan makan bersama setiap bulan atau setiap minggu di sana, itu tempatnya langsung di ruang kelas masing-masing ataupun semua anak itu dikumpulkan di teras sekolahan dan makan bersama di situ. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya gudang. Jadi setiap TK itu atau lembaga pendidikan anak usia dini diharapkan itu memiliki ruangan khusus atau gudang untuk penyimpanan barang. Entah itu barang-barang yang harus tersimpan dalam ruangan tersebut itu tertutup aman, supaya tertutup aman tersebut seperti bahan-bahan pembersih, obat media pengajaran, catatan tentang anak dan karyawan sekolah tersebut.
catatan bisnis, kemudian barang-barang pribadi guru atau tenaga pendidik lainnya. Nah, berbeda dengan RA Darul Muqomah ini, memang di situ terdapat gudang kecil tempat penyimpanan berkas-berkas serta sebagian APE yang sudah tidak layak dipakai atau dipakai pada waktu tertentu seperti APE. Kemudian tempat gudang itu berada di bawah tangga bersebelahan dengan kantor guru, sehingga tampak sedikit kurang ideal dipandang saat tertuju ke ruangan utama, yakni kantor, yang mana kantor itu kan adalah ruangan dalam sekolah yang sifatnya sangat penting, atau rapat, pengawas, saat berkunjung itu kalau lihat gudang kan ya kurang mengenakan gitu. Nah, kemudian penataan ruangan dan perlengkapan. Ukuran yang pertama itu ada ukuran anak sebagai standar. Kemudian yang kedua itu pentingnya ruangan rapi. Nah, ini sangat perlu digarisbawahi, sangat penting. Karena dalam ruangan yang rapi atau desain yang unik itu bisa anak itu semakin tertarik, semakin bersemangat lagi untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu ada mempertimbangkan lalu lintas orang tua ketika merencanakan suatu ruangan kelas tersebut. Nah, jadi perlu adanya parenting untuk dalam merencanakan suatu ruangan kelas itu mau dibentuk seperti apa gitu. Jadi itu berdiskusinya juga penting untuk orang tua anak, kemudian warga sekolah lainnya. Kemudian yang keempat itu memisahkan area luar harus bersih, rapih dan menyenangkan. Nah, yang mana sekolah itu kan pertama kali dilihat dan dipandang dari segi covernya. Nah, yang mana cover itu harus area luarnya, termasuk cover itu harus rapi, bersih dan menyenangkan. Kemudian yang kelima itu kelas dan area luar harus bersih, rapi dan menyenangkan. Kemudian yang keenam ada penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Nah, penempatan barang ini harus sesuai. Contohnya barang-barang yang termasuk berbahaya bagi anak itu harusnya disimpannya itu sejauh mungkin dari area anak tersebut, entah ditaruh di atap yang tinggi atau apapun. Kemudian yang ketujuh itu cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Itu harus diperhatikan juga, yang mana ada tempatnya khusus. Contoh lemari ini perlengkapan untuk kolase, kemudian ini untuk finger painting itu diberikan supaya guru itu nyaman dengan saat menyediakan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan itu memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan. Nah, ini sangat penting ya dalam pertama kali menyusun RPPM. Itu yang diperhatikan pertama ya ini, memahami tujuan dan manfaat media itu yang dipergunakan. Contohnya dalam melakukan finger painting itu kan melatih anak motorik halusnya. Nah, dengan meremas tangan, jari-jari tangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian suasana psikologis itu yang kondusif. Nah, jadi yang pertama itu ada kontrol lingkungan. Kemudian yang kedua itu keamanan, yang mana keamanan ini sangat penting. Kemudian yang ketiga ada kenyamanan. Nah, sangat penting juga kenyamanan ini bagi warga sekolah, entah itu guru, anak atau siapapun yang orang tua termasuknya itu membutuhkan kenyamanan dalam pembelajaran, dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi harus diperhatikan sangat-sangat. Kemudian yang keempat itu ada daya tarik tersendiri, yang mana daya tarik itu akan menarik anak supaya lebih berceria melakukan pembelajaran. Kemudian yang kelima itu menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Yang keenam, pengaturan akustiknya juga harus diperhatikan.
pencahayaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh itu penerangan. Kemudian yang ke-8 ini suhu udara dan ventilasi juga harus diperhatikan, karena itu semua menyangkut sistem bagaimana anak itu akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, itu evaluasi kelas indoor di RA Darul Muqomah. Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan atau khilafan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.